Dulu, aku hanyalah anak yatim dari Sulawesi. Pergi ke Taiwan hanya untuk mencari sesuap nasi dan menabung untuk keluarga. Tapi siapa sangka, di negeri orang yang asing ini, aku terjebak dalam rahasia yang tak pernah kukira. Malam demi malam, apartemen sempitku menyimpan cerita yang bahkan hatiku sendiri tak siap mendengarnya. Hari-hariku di Taiwan dimulai sebelum matahari terbit. Pagi-pagi, aku sudah mengurus rumah majikan, membersihkan segala sudut yang bahkan aku sendiri lelah memikirkannya. Malamnya, ketika apartemen sunyi, aku sering menutup pintu dan menangis diam-diam di kasur tipisku. Dalam kelelahan itu, aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Dalam perjalanan panjang itu, aku bertemu dia, pria yang tak pernah kusangka akan singgah dalam ceritaku. Matanya menyimpan luka yang sama. Dari tatapannya, aku tahu kami sama-sama perantau, sama-sama menanggung rindu, sama-sama mencari tempat pulang. Awalnya hanya percakapan ringan di halte bus, sekadar berbagi kopi kaleng yang hangatnya menepis dingin malam. Dari sana, benih kecil mulai tumbuh. Dia sering bertanya, apakah aku sudah makan? Apakah aku baik-baik saja? Apakah aku butuh teman bicara? Perhatian kecil itu membuat duniaku yang sunyi terasa berwarna. Suatu malam, aku memberanikan diri mengajaknya singgah ke apartemenku. Bukan untuk apa-apa, hanya ingin ada teman berbagi cerita, sekadar melepas penat dari kerasnya hidup di negeri orang. Tapi malam itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kuduga. Kamar sempitku seakan berubah menjadi samudra luas. Gelapnya malam memeluk kami dengan hangat. Sementara lampu jalan yang tembus melalui jendela seperti bintang yang menari di permukaan air. Nafas kami bertabrakan, bergesekan, seperti ombak yang menghantam karang dengan ritme yang tak menentu. Kadang tenang, kadang menghantam keras. Jemari yang kaku oleh lelah kerja kini menari, menyusuri setiap lekuk tubuh yang bergetar seperti dawai kecapi, menghasilkan melodi diam yang hanya bisa dimengerti oleh hati kami sendiri. Tubuh kami bagi daun kering yang terbawa angin, berputar dan bergesekan, terseret arus rindu yang terlalu dalam untuk ditahan, terlalu rapuh untuk diungkap dengan kata. Tak ada kata yang terucap. Hanya desahan yang terdengar di antara detak jantung yang berpacu. Seakan malam ini menjadi saksi bisu betapa dua jiwa yang kesepian akhirnya menemukan pelabuhan untuk pulang. Aku menutup mata, membiarkan semua lelah, rindu dan luka larut bersama pelukan hangatnya. Membasuh hati yang selama ini kering oleh kesepian dan tangis diam. Setiap detik terasa seperti hujan yang menetes perlahan di tanah yang haus, membasuh segala kepedihan, menghadirkan rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tubuh kami seperti tanah dan air yang saling menerima, kadang bergesekan keras, kadang menenangkan, tapi selalu saling melengkapi, menyatu dalam ritme yang tak pernah diajarkan siapapun. Setiap sentuhan bagai gelombang yang menghapus lelah. Setiap pelukan, bagai pelita di kegelapan yang menuntun hati pulang ke tempatnya seharusnya. Malam itu bukan tentang dosa atau nafsu, tapi tentang dua hati yang saling menemukan, menahan dunia yang keras di luar sana. Suara nafasnya, detak jantungnya, bahkan desahan yang ringan, semuanya berpadu menjadi simfoni yang membuat aku merasa hidup. Semua penat kerja, semua tangisan diam, semua rasa takut dan rindu yang menumpuk, hilang begitu saja. Malam itu mengajarkanku satu hal, bahwa dalam kesepian yang paling dalam, manusia masih bisa menemukan kehangatan, masih bisa merasa dicintai, dan masih bisa menemukan tempat untuk pulang. Meski jauh dari rumah,
jauh dari kampung halaman. Saat kami berbaring, saling menatap di bawah cahaya lampu yang tembus melalui jendela, aku menyadari bahwa cinta dan kehangatan tidak selalu datang dari kata-kata, melainkan dari detik-detik yang tak terucapkan, dari pelukan yang menenangkan, dan dari hati yang saling percaya, walau dunia di luar begitu kejam. Malam itu, kamar sempitku bukan lagi kamar, tapi samudra tempat dua jiwa larut, dan aku tahu, untuk sesaat, aku pulang. Namun, setelah semuanya reda, hening menyergap, aku menatap langit-langit apartemen, lalu wajahnya yang tertidur di sampingku. Ada perasaan hangat, tapi juga rasa takut. Apakah ini benar? Apakah aku sedang tersesat? Aku datang ke Taiwan bukan untuk jatuh cinta, apalagi terjebak dalam sesuatu yang tak pasti. Tapi hati manusia memang rumit. Kadang ia menemukan jalannya sendiri di tempat yang salah. Kini aku sadar, perjalanan seorang TKW tak hanya tentang uang dan pengorbanan, tapi tentang hati yang sering terluka, rindu yang tak terucap, dan mencari tempat berteduh. Kisahku mungkin tak sempurna, bahkan banyak yang akan menghakimi. Tapi setiap luka mengajarkanku arti ketabahan. Aku tak menyesal, karena di tengah kerasnya hidup perantauan, aku pernah merasakan kehangatan yang membuatku bertahan. Dan itu tak ternilai harganya. Untukmu yang mendengar ceritaku malam ini, ingatlah, kita semua butuh pulang. Kadang pulang bukan soal rumah, tapi soal hati yang merasa aman, dicintai, dan tak lagi sendiri. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like, share, dan jangan lupa subscribe agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah inspiratif ini. Setiap cerita membawa pelajaran, dan setiap hati berhak menemukan jalannya sendiri. Kesepian bisa menjerumuskan, tapi hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Hidup penuh godaan, tapi pilihan kita menentukan keberkahan atau penyesalan. Jagalah hati, bertahanlah dalam kebaikan, dan jangan takut untuk pulang ke jalan yang benar. Karena pulang itu bukan hanya soal tempat, tapi tentang ketenangan, harapan, dan cinta yang menuntun kita kembali ke cahaya.